dicetuskan Pancasila. Ada satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Lima, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan sesuai dengan kutipan ayat yang baru saya baca tadi, baru searching, An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai pembina dan kawan-kawanku seperjuangan yang saya banggakan. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Pada hari ini kami selaku MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, penampilan orator. Ketiga, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, marilah kita buka Acara pada hari ini dengan berbasmalah. Lanjut ke acara yang pertama. Yang kedua yaitu penampilan orator. Yang pertama, dia adalah seorang pemain voli yang sangat handal, yang pernah jontor bibirnya akibat kena cemesan, tapi dia masih tetap berjuang untuk majukan Al Zaitun ini. Mari kita panggilkan orator pertama kita, Ahmad Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mada'ulahu al-bilad wa rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina ceramah hari ini yaitu Ustadz Rahmat Ibrahim, dan terima kasih terhadap MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil atau berceramah di depan kalian semua. Dan tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tak lupa kita puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menampilkan ceramah yang berjudul Gantengnya Tuh di Sini. Banyak di antara kita yang menilai gantengnya tuh hanya sekedar tampang atau wajah kita yang sangat menawan terhadap kaum Hawa, dan kurangnya terhadap kita akhlak yang baik. Dan tidak ada, walaupun ada tapi sedikit yang menilai bahwa ganteng itu bukan hanya sekedar di tampang saja atau di muka, tetapi juga ada di dalam hati atau di dalam akhlak dan perilaku kita. Dan
sebagaimana yang dicontohkan terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dia sangat mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik. Berbuat ganteng itu juga di hati, bukan hanya di tampang. Sebagaimana juga Nabi Yusuf, dia adalah manusia yang sempurna juga bagi saya, karena dia memiliki dua ganteng, yaitu di rupawan dan di dalam akhlak diri kita. Dan sebagaimana ada suatu kisah yang menceritakan ada seorang pedagang jeruk lah misalnya. Jadi di tepi jalan dia melihat ada seorang yang membawa Lamborghini di tepi jalan dan mampir di tokonya. Dan dia bertanya, berapa harga 1 kilo jeruk ini? Dan dia menjawab, 40.000 per kilonya bang, pak. Dan dia berkata, apakah buah ini manis? Silakan untuk mencoba. Dan di situ sang pemuda tersebut dia mencicipi banyak sekali jeruk. Dan di situ dia tak berhenti-henti hingga beberapa jeruk pun dihabiskan oleh dia. Dan dia masih berkata, kenapa jeruk ini masam sekali? Dan si pedagang itu dia berpikir bahwa wah, ini pemuda tersebut kenapa padahal dia orang kaya, tetapi kenapa akhlaknya seperti itu sekali? Dan dia berkata, si pemuda itu pun berkata bahwasanya saya akan membeli jeruk ini seharga 20.000. Apakah Bapak bersedia untuk menjualnya? Tidak pak, saya sudah mendapatkan harga yang pas-pasan untuk saya, keuntungan yang pas-pasan untuk saya dengan harga 40.000 sekilo. Dan pemuda itu pun menawar lagi, kalau Bapak tidak mau, saya akan pergi ke toko lain. Oh, dan si pedagang tersebut pun memanggilnya lagi dan untuk menjual jeruk tersebut. Dan setelah pemuda tersebut pergi, datanglah seorang pemuda yang penampilannya biasa-biasa saja. Dia datang dengan menggunakan sepeda motor yang biasa. Dia bertanya kepada pedagang tersebut, berapa harga sekilo jeruk ini? Saya ingin membeli semuanya. Wah, dan si pedagang tersebut berpikir, kenapa ada orang yang sebaik ini yang ingin membeli semuanya? Padahal dia memang sangat-sangat membutuhkan uang tersebut untuk keluarganya mungkin. Padahal orang pemuda ini dia penampilannya biasa-biasa saja. Dan di situ dia berpikir bahwa gantengnya itu bukan hanya dari tampang, tapi dari hati, di dalam perilaku kita. Dan itulah pidato yang ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari masalah. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut ke orator yang kedua, yaitu Yang kedua, dia adalah orang yang sangat berjasa, yang telah memberi kita makanan walaupun hanya sedikit. Walaupun itu lauknya pala ayam, mau pala kijang, tetap dikasih. Mari kita panggilkan Sirhan Alamsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla Ali Muhammad wa aluh al-Madu lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina ceramah hari ini, Ustaz Rahmat Ibrahim, dan terima kasih pada para MC yang telah mempersilahkan saya untuk maju ke depan, dan serta teman-temanku yang sedang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kelimpahan untuk kita hingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan ceramah dengan judul beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak hanya tentang sholat, tapi mencakup hal yang lainnya. Beribadah, ketika kita beribadah, kita harus melakukannya dengan ikhlas, bukan tentang paksaan. Ketika kita beribadah, kita harus berpikir bahwasannya kita di dunia ini diciptakan bukan hanya tentang bersenang-senang, bukan hanya tentang ketika kita menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, tua, dan kemudian mati. Tidak seperti itu. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana dalam firman-Nya berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dari situ kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan sekalipun para jin, untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu kita harus berpikir bahwasannya ketika kita beribadah, janganlah hanya tentang paksaan, tapi dengan keikhlasan dari hati kita. Itu merupakan suatu rasa syukur karena kita telah diciptakan di dunia ini. Kita bisa merasakan kehidupan, kita bisa mampu merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan hal lain sebagainya. Dan dengan demikian, hal itulah yang membuat kita bisa membentuk pola pikir kita, buat kita semakin dewasa seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Demikian ceramah dari saya. Mohon kurang lebih mohon maaf. Hadza wallahu ya'lam wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Lanjut kepada orator yang ketiga, yaitu Yang ketiga, dia adalah orang yang sangat tampan. Begitu banyak sekali memiliki wanita-wanita. Dan dia sudah memiliki SIM. Dia player Mobile Legend. Mari kita panggilkan Ahmad Husnil Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madalu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat pembina dari ceramah Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang amat terhormat para MC dan orator, dan para terhormat teman-temanku yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan yang paripurna dan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah merubah dunia ini dari gelap hingga terang benderang. Di sini saya berdiri, saya akan berceramah tentang larangan meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi kita semua, terutama bagi umat Islam. Dan di hari kiamat nanti, amal ibadah yang paling utama ditimbang yaitu sholat. Jika sholat kita baik, maka amal-amal yang kita sampaikan atau kita manfaatkan kepada orang lain itu akan baik. Dan jika sholat kita salah, tidak benar, maka amalan-amalan yang kita berikan kepada orang lain itu percuma, sehingga tidak ada gunanya. Dan janganlah kalian lalai dalam sholat ini, karena itu merupakan pembeda dari orang kafir dan orang Islam. Dari surat 117 yaitu Al-Maun ayat 4-5, yaitu fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam lalai sholatnya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat lalai dalam sholatnya, itu adalah orang kafir secara terang benderang. Sekian ceramah dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf adanya.
Hada wallahu yar'ana wa fadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut ke orator yang keempat. Dia adalah pemain bola yang sangat handal dalam bermain bola, dan dia pernah bermain dengan Messi dan Ronaldo. Walaupun diselengkat tapi masih tetap lari. Kita panggilkan Gorby Alvaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalahu wal Musalla alaihi Muhammad al-Biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ibrahim, pembina. Yang terhormat MC dan orator. Dan yang saya banggakan, teman-teman saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan ceramah tentang bahayanya pergaulan bebas di masa sekarang. Pertama, saya sangat bersyukur sekolah di Mahat Al Zaitun karena saya bisa menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, menjadi contoh untuk adik-adik saya. Di masa sekarang pergaulan bebas sangat berbahaya buat umuran kita. Yang pertama, di situ kalian bisa terjumus oleh teman-teman kalian dalam pergaulan bebas maupun pergaulan seksual atau pergaulan obat atau narkoba. Di sini saya mengingatkan kepada kalian, kalau kalian ingin berteman, boleh kalian berteman sama siapa saja, tapi kalian jangan bodoh atau jangan lalai. Karena di masa muda ini, masa muda sekarang terlalu memamerkan harta atau memamerkan kekayaannya, meskipun dia belum kerja atau belum mempunyai pekerjaan. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak. Di sini saya akan mengingatkan kalian semua, pintarlah mencari teman. Ya, sekian dari saya. Azza wa yana wa yang fana walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Gorby Alvaris. Selanjutnya, lanjut ke orator yang kelima, yaitu Dia adalah orang yang sangat tampan, memiliki pipi yang sangat lembut, dan memiliki rambut yang sangat panjang. Berhobi memiliki uang yang sangat banyak dan berhobi jalan-jalan. Mari kita panggilkan Zidan Rahmanaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terhormat pembina ceramah kelas IS A12 Ustadz Rahmat Ibrahim atau disingkat RI, bukan Republik Indonesia. Yang terhormat para MC-MC yang bermasker, ada yang mukanya ganteng, ada yang berkulit hitam sawo matang, dan serta teman-temanku IS A12 yang sedang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita dapat diberikan sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat takwa. Sempurna pada acara ceramah kelas IS A12. Pada kesempatan yang berbahagia bagi orang-orang tertentu, saya akan berceramah yang berjudulkan Kepemimpinan yang Adil dan Beradab. Sesuai Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan sebuah bangsa negara yang dinama dicetuskan Pancasila. Ada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. 5. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan sesuai dengan kutipan ayat yang baru saya baca tadi, baru searching, An-Nahl ayat 90. Kan? Kalian sudah pada tahu kan? Biasanya yang di khutbah kalau doa-doa akhir itu, khutbah setiap Jumat di Mat Az-Zaitun itu sudah ibaratkan memberikan masukan bagi orang pemimpin kita yang sedang memimpin di negara ini, mencetuskan kepada pemimpin untuk berlaku adil terhadap sesama manusia, kerabat, dan Allah melarang untuk berlaku keji dan mungkar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf karena kita hanya manusia biasa, tak luput dari dosa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Hazza wallahu yar'ana wa yarfasuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Zidon Rahman Hayat. Ya, karena waktu telah memisahkan kita, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata, karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Sekian dari kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.